Pembakaran sampah adalah praktik umum di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Ini mungkin tampak seperti cara mudah untuk menyingkirkan sampah. Namun, praktik ini memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan dan lingkungan kita. Asap dari pembakaran sampah mengandung campuran bahan kimia berbahaya yang berbahaya. Bahan kimia ini mencemari udara yang kita hirup, menempatkan semua orang pada risiko. Pembakaran sampah terbuka sangat berbahaya. Ini karena tidak memiliki lingkungan terkendali seperti insinerator. Insinerator dirancang untuk menyaring beberapa produk sampingan yang berbahaya. Meski begitu, mereka masih menimbulkan ancaman lingkungan yang signifikan. Kurangnya sistem pengelolaan sampah yang tepat seringkali menyebabkan masyarakat terpaksa melakukan pembakaran. Ini adalah masalah kompleks dengan konsekuensi yang luas. Tiga updates bahaya dari praktik ini untuk melindungi asap yang dikeluarkan dari pembakaran sampah bukan hanya bau yang tidak sedap. Ini adalah campuran kompleks dari bahan kimia berbahaya. Bahan kimia ini dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Beberapa polutan paling berbahaya meliputi dioksin. Bahan kimia yang sangat beracun ini bertahan di lingkungan dan terakumulasi dalam rantai makanan. Paparan dioksin telah dikaitkan dengan kanker, masalah reproduksi, dan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Karbon monoksida, gas yang tidak berbau dan tidak berwarna ini, mengurangi kapasitas darah dalam membawa oksigen. Paparan karbon monoksida tingkat tinggi bisa berakibat fatal. Partikel kecil. Partikel kecil ini dapat menembus jauh ke dalam paru-paru, menyebabkan masalah pernapasan dan kardiovaskular. Ini bukan daftar yang lengkap. Komposisi pasti asap tergantung pada bahan yang dibakar. Namun, selalu mengandung campuran zat berbahaya yang kuat. Sistem pernapasan adalah garis pertahanan pertama melawan efek berbahaya dari menghirup asap. Partikel kecil dan gas dalam asap mengiritasi lapisan saluran pernapasan. Hal ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan langsung. Batuk, sesak napas, dan mengi adalah gejala umum yang dialami saat terpapar. Orang dengan kondisi pernapasan yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, sangat rentan. Mereka mungkin mengalami gejala yang memburuk dan memerlukan perhatian medis segera. Anak-anak dan orang tua juga lebih rentan terhadap efek buruk dari menghirup asap. Sistem pernapasan mereka masih berkembang atau melemah seiring bertambahnya usia. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi lainnya. Bagian 4. Di luar permukaan, implikasi kesehatan jangka panjang dari menghirup asap. Bahaya menghirup asap jauh melampaui ketidaknyamanan langsung dan masalah pernapasan. Paparan berulang terhadap bahan kimia beracun dalam asap dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang yang parah. Paparan jangka panjang terhadap partikel kecil telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Partikel halus dapat memasuki aliran darah, menyebabkan peradangan dan penumpukan plak di arteri. Lebih lanjut, paparan senyawa karsinogenik dalam asap seperti dioksin dapat secara signifikan meningkatkan risiko terkena berbagai jenis kanker. Senyawa ini dapat merusak DNA dan mengganggu proses seluler yang menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Konsekuensi jangka panjang dari menghirup asap sangat serius dan menekankan pentingnya meminimalkan paparan. Bagian 5. Mencari solusi, mengurangi paparan, dan menerapkan alternatif. Mengatasi masalah pembakaran sampah memerlukan pendekatan multi-cabang. Mengurangi paparan asap sangat penting untuk melindungi individu. Pada saat yang sama, kita perlu mencari metode alternatif untuk pengelolaan sampah. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya pembakaran sampah adalah langkah pertama. Mendidik masyarakat tentang risiko kesehatan yang terkait dengan praktik ini dapat mendorong individu untuk mencari alternatif yang lebih aman. Mempromosikan praktik pengelolaan sampah yang tepat sangatlah penting. Ini termasuk menerapkan sistem pengumpulan sampah yang efisien, mendorong daur ulang dan pengomposan, dan berinvestasi dalam teknologi sampah menjadi energi. Individu juga dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Mengenakan masker saat terpapar asap dapat membantu menyaring sebagian partikel berbahaya. Tetap berada di dalam ruangan dan menutup jendela selama pembakaran sampah juga dapat meminimalkan paparan. Bagian 6. Seruan untuk bertindak,
melindungi kesehatan dan lingkungan kita. Masalah pembakaran sampah membutuhkan perhatian segera. Konsekuensi kesehatan dan lingkungan terlalu signifikan untuk diabaikan. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Dengan memahami bahaya menghirup asap, kita dapat membuat pilihan berdasarkan informasi untuk meminimalkan paparan. Mendukung inisiatif yang mempromosikan pengelolaan sampah yang tepat sangat penting untuk mengurangi prevalensi praktik berbahaya ini. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk semua. Kesehatan kita dan kesejahteraan planet kita bergantung padanya.